selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah kisah misteri yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Sore itu, Andi baru saja pulang dari kebun milik pamannya. Ia melewati jalan kecil di ujung desa. Jalan yang jarang dilewati orang karena memang memutar dan melewati rumah tua yang sudah lama kosong. Tapi karena ingin cepat sampai, Andi memilih jalan itu. Langit sudah mulai jingga, burung-burung pulang ke sarang, dan suara jangkrik mulai terdengar dari semak-semak. Saat langkahnya sampai di depan rumah tua itu, ia berhenti sebentar. Ada sesuatu yang aneh dari cerobong rumah itu. Keluar asap tipis, melayang pelan ke udara. Andi memicingkan mata. Lah, itu rumah kosong. Kok ada asap, gumamnya. Ia berdiri beberapa detik, memperhatikan. Rumah itu sudah tua, cat dindingnya terkelupas, atapnya bolong di sana-sini. Tapi sekarang, ada asap dari cerobong dan seperti ada bayangan orang di balik jendela. Andi menelan ludah. Rasanya tengkuknya dingin. Ia buru-buru melanjutkan langkah. Mungkin cuma ilusi atau anak-anak nakal yang main. Pikirnya mencoba menenangkan diri. Sampai di rumah, Andi masih kepikiran. Ayah ke ibunya yang sedang masak di dapur. Bu, tadi pas pulang lewat rumah tua ujung jalan, aku lihat ada asap dari cerobong. Padahal rumah itu kosong kan? Ibunya langsung menoleh. Wajahnya berubah serius. Jangan usil jangan sembarangan lewat sana. Loh, kenapa? Kan cuma lihat doang. Rumah itu gak beres. Udah banyak kejadian aneh sejak dulu. Ya, sebelum kamu lahir. Andi diam. Ia tahu rumah itu punya cerita, tapi warga selalu menetap-nutapinnya. Gak usah diurusin. Ya, biarin aja, lanjut ibunya. Tapi justru karena itu, Andi makin penasaran. Malamnya, ia susah tidur. Pikiran tentang asap itu terus terbayang. Siapa yang hidup di rumah kosong itu? Atau apa? Besoknya, habis maghrib, Andi keluar rumah. Mau ke warung, beli rokok. Tapi sebenarnya ia mau ke rumah itu. Ia bawa senter kecil dan jaket. Jalanan sepi, angin malam bikin dedaunan kering berisik di tanah. Saat sampai di depan rumah tua itu, Andi berdiri lagi. Kali ini ia memperhatikan lebih lama. Tak ada asap, tapi dari dalam rumah terdengar seperti suara lirih. Seperti tangisan pelan. Suara anak kecil. Andi merinding. Gak salah dengar kan? Bisiknya. Ia maju pelan-pelan ke arah pagar kayu yang setengah roboh. Senternya ia nyalakan dan arahkan ke depan rumah. Debu, rumput liar, dan jendela kusam jadi satu pemandangan. Tangisan itu masih terdengar. Pelan, kadang putus. Seperti suara orang sedih banget. Andi berdiri di situ beberapa menit. Bingung mau balik atau lanjut. Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Lalu, suara langkah kaki dari dalam rumah. Tap, tap, tap. Andi langsung mundur. Dadanya deg-degan. Wah, gila ini. Beneran ada orang, pikirnya. Tapi nggak mungkin. Rumah ini udah puluhan tahun kosong. Andi lari. Ia nggak peduli soal penasaran lagi. Sesampainya di rumah, ia ngos-ngosan. Ibunya kaget lihat anaknya mukanya pucat. Kamu kesana? Ya, tuduh ibunya. Andi cuma bisa angguk pelan. Ibunya marah. Sudah dibilang, jangan usil. Besok kamu ikut ke rumah Mbah Jono. Biar kamu ngerti kenapa itu rumah gak boleh didekati. Besok paginya, Andi diajak ke rumah Mbah Jono. Tetua desa yang udah sepuh tapi masih kuat jalan. Rumahnya gak jauh dari masjid. Saat duduk di teras, Andi langsung disuguhi teh hangat dan singkong goreng. Jadi kamu lihat asap sama dengar suara? Tanya Mbah Jono sambil menyipitkan mata. Andi angguk. Iya mbah. Awalnya asap, terus malamnya suara tangisan. Kayak kecil, tapi nggak ada orang. Mbah Jono diam sebentar. Lalu ia tarik napas panjang. Dulu, rumah itu milik keluarga Pak Darto. Mereka miskin, tapi nggak pernah minta-minta. Jualan hasil kebun, kadang bantu-bantu warga. Tapi suatu hari, sesajen yang biasa ditaruh di perempatan hilang. Warga panik, bilangnya biar desa nggak kena bala. Terus, tanya Andi penasaran. Entah siapa yang mulai, tapi tuduhan langsung jatuh ke Pak Darto dan keluarganya. Katanya mereka yang ngambil karena lapar atau butuh.
Waktu itu warga main hakim sendiri, diusir malam-malam, padahal nggak ada bukti. Andi mengerutkan dahi. Lah, kalau nggak terbukti, kenapa diusir? Itulah. Dulu warga gampang panik. Pak Darto, istrinya, sama 2 anaknya pergi malam itu juga. Tapi anehnya, sejak malam itu nggak ada yang pernah lihat mereka lagi. Nggak ada kabar, nggak ada jejak. Andi menelan ludah. Hilang? Iya, hilang tanpa jejak. Andi terdiam, teh di tangannya nggak disentuh. Mbah Jono lanjut, waktu berlalu. Rumah itu dibiarkan, tapi beberapa warga bilang sering lihat bayangan, dengar suara tangisan. Ada juga yang ngaku ketemu anak kecil, minta tolong, tapi semua dicuekin. Katanya cuma halusinasi. Jadi, aku bukan yang pertama dengar suara itu, bukan? Jawab Mbah Jono singkat. Andi makin bingung, kalau gitu kenapa warga nggak pernah cerita? Karena malu. Karena dulu mereka ikat-ikatan, ngusir orang nggak bersalah. Dan sekarang mungkin mereka yang dulu disakiti balik lagi. Andi duduk terpaku. Perasaannya campur aduk, takut, penasaran dan marah karena merasa ada yang ditutupi. Ia menatap rumah tua itu dari kejauhan, dari sela-sela pohon. Rama Edge berdiri diam, tapi rasanya seperti sedang mengawasi balik. Dan untuk pertama kalinya, Andi sadar rumah itu belum benar-benar kosong. Jumat pagi itu, warga geger. Seekor kambing milik Pak Roni hilang dari kandangnya. Yang bikin aneh, kambing itu tadinya diikat di lahan kosong dekat rumah tua di ujung desa karena kandang utamanya lagi dibersihkan. Aku ikat kuat di pohon pisang dekat rumah tua itu. Pas subuh dicek udah nggak ada, tali lepas, tapi nggak putus. Jelas Pak Roni waktu kumpul di pos ronda. Warga mulai ramai ngomong ini itu. Ada yang bilang dicuri maling, ada juga yang bilang bisa jadi dimakan anjing liar. Tapi sebagian warga malah tampak gugup waktu dengar tempat terakhir kambing itu diikat. Dekat rumah itu, tanya Pak RT pelan. Pak Roni angguk. Iya, gak jauh dari pagar kayunya, wajah-wajah yang semula ramai jadi saling pandang. Suasana berubah tegang. Beberapa orang langsung ngomong pelen-pelen, kayak takut didengar sesuatu yang tak kelihatan. Andi, yang ikut duduk di pinggiran pos ronda, cuma mendengarkan. Ia tahu arah pembicaraan warga sudah nggak ke soal kambing lagi, tapi ke rumah itu. Siangnya, Andi jalan sendiri ke tempat kambing itu terakhir diikat. Ia lihat pohon pisangnya masih ada, di batangnya bekas tali masih jelas. Tapi tak ada darah atau jejak kaki binatang. Yang aneh, tanah di sekitar situ bersih, seperti ada yang sengaja menyapu. Bisa aja maling. Tapi kenapa rapi begini? Gumamnya menoleh ke rumah tua yang berdiri tak jauh dari situ. Anginnya dingin, meski matahari masih tinggi. Andi maju pelan ke arah pagar kayu. Ia lewati semak yang mulai tinggi. Ada jalan setapak kecil yang tampak seperti bekas diinjak seseorang. Langkahnya makin pelan. Sampai di halaman, ia berhenti. Merinding. Di tanah kering, terlihat jejak kaki. Kecil, seperti kaki anak-anak. Masuk ke arah pintu depan rumah. Andi menandok. Jejak itu baru. Tanahnya masih agak basah seperti habis diinjak. Tapi tidak ada jejak keluar. Hanya masuk. Anak kecil, siapa yang main ke sini? Pikirnya. Pintu rumah masih tertutup. Tapi daun jendelanya terbuka sedikit. Tirai robek di baliknya bergoyang pelan. Tiba-tiba, ada suara seperti napas berat dari dalam rumah. Pelan, tapi jelas. Andi mundur 1 langkah, lalu 2 langkah. Tengkuknya terasa dingin. Ia langsung balik badan dan jalan cepat keluar halaman. Belum jauh melangkah, ia dengar suara ketak, seperti sesuatu jatuh dari dalam rumah. Ia menoleh sekilas, tapi tak berani lama-lama. Malam harinya, warga kembali berkumpul di pos ronda karena ada kejadian aneh lagi. Sesajen di simpang jalan yang biasa ditaruh tiap malam Jumat ditemukan berantakan. Wadahnya terbalik, bunga-bunganya berserakan, dan dupa belum sempat terbakar. Pak RT yang pertama kali lihat tampak panik. Ini kejadian kayak dulu. Waktu sebelum keluarga itu diusir, semua langsung diam. Dulu tiap malam Jumat, sesajen selalu berantakan. Sampai akhirnya warga nuduh Pak Darto yang ngambil buat makan. Terus, kalian tahu sendiri yang terjadi. Lanjut Pak RT dengan suara pelan. Ibu-ibu mulai gelisah. Ada yang melirik ke arah rumah kosong. Ada yang bisik-bisik, menyebut nama-nama yang dulu terlibat pengusiran.
Andi menyimak dari sudut. Ia makin yakin. Semua ini bukan sekadar soal kambing hilang atau sesajen berantakan. Rumah tua itu memang mulai bergerak lagi. Besok kita benerin. Sesajen itu, taruh lagi yang baru. Ucap Pak RT. Tapi jangan macam-macam. Jangan ada yang kesana sini. Andi hanya angguk-angguk. Walau dalam hati ia tak berniat berhenti menyelidiki. Sabtu pagi, Andi mendatangi Bu Murni, mantan dukun desa yang sekarang lebih banyak beribadah. Ia bawa gorengan dan teh manis sebagai alasan mampir. Setelah ngobrol basa-basi, Andi tanya langsung, "Bu, Ibu percaya nggak kalau rumah itu masih dihuni, tapi bukan manusia?" Bu Murni mendelik, lalu menaruh cangkirnya pelan. "Kamu lihat apa?" tanyanya serius. "Jejak kaki anak kecil masuk ke rumah itu, tapi nggak ada jejak keluar. Terus, aku juga dengar suara aneh. Nafas berat dari dalam." Bu Murni menghela napas panjang. "Waktu keluarga itu diusir, mereka nggak pernah keluar desa." "Maksudnya?" "Ya, nggak pergi jauh, tapi mereka juga nggak pernah ditemukan. Nggak ada yang tahu kemana mereka. Ada yang bilang mereka mati, tapi jenazahnya nggak ada. Entah dibuang, entah dikubur diam-diam." Andi kaget. Ini pertama kalinya ada yang bicara sejujur itu. "Kamu percaya mereka masih di situ?" tanya Bu Murni. Andi mengangguk pelan. Kalau benar begitu, berarti bukan cuma arwah biasa, tapi mereka masih terikat. Ada dendam, dan dendam itu belum selesai. Andi diam, kepalanya penuh tanya. Sebelum pulang, Bu Murni memberi satu pesan. "Kalau kamu beneran mau tahu apa yang terjadi, jangan cuma lihat rumahnya. Lihat orang-orang. Di desa ini, mereka simpan banyak dosa yang belum ditebus." Malam minggu itu, angin bertiup kencang. Daun-daun berterbangan. Listrik di desa sempat padam selama 15 menit. Waktu nyala lagi, Pak Roni teriak dari depan rumahnya. Kandang kambingnya terbuka. Bekas cakaran besar terlihat di pintunya. Dan suara geraman terdengar dari arah rumah tua. Warga makin panik. Beberapa mulai menyalahkan satu sama lain. Ada yang bilang, ini karma. Ada juga yang nekat ngajak bakar rumah tua itu. Tapi Pak RT melarang. "Jangan tambah masalah. Jangan dilawan kalau kita nggak tahu apa yang kita hadapi." Andi memperhatikan. Ia tahu. Malam Jumat itu bukan sekadar tentang kambing hilang, tapi peringatan dan rumah di ujung desanya baru mulai berbicara. Hari Minggu pagi, Andi datang ke rumah Mbah Jono dengan kepala penuh pertanyaan. Setelah kejadian kambing hilang dan sesajen berantakan, ia merasa makin banyak yang ditutupi warga. Semua orang seolah tahu ada yang salah, tapi pura-pura enggak. Tahu Mbah Jono tinggal sendirian di rumah kayu dekat kebun belakang masjid. Usianya hampir 90, tapi ingatannya masih tajam. Dulu, beliau ketua RT sebelum akhirnya digantikan karena faktor umur. "Assalamualaikum." "Bah," sapa Andi sambil masuk halaman. "Waalaikumsalam, Di. Wah, tumben pagi-pagi kesini. Ada apa?" Andi duduk di kursi bambu depan rumah. Ragu sejenak, lalu langsung bicara. "Aku mau tanya soal rumah tua di ujung desa. Soal keluarga Pak Darto." Mbah Jono langsung diam. Ia menatap Andi tajam lalu menandok. Ambil rokok linting dari saku baju. "Kamu udah lihat sesuatu di sana?" tanya Mbah Jono tanpa basa-basi. Andi angguk. "Aku dengar suara. Lihat jejak kaki. Terus warga juga mulai resah. Ada kambing hilang, sesajen berantakan." Warga mulai ngomongin kejadian lama. Mbah Jono menghela napas, lalu nyalakan rokoknya. "Sudah lama nggak ada anak muda yang nanya hal kayak begini. Aku pengen tahu yang sebenarnya, Mbah. Selama ini ceritanya nggak pernah jelas." Mbah Jono menatap jauh, lalu mulai bicara pelan, seolah sedang membuka kotak tua yang sudah lama dikunci. "Dulu, Pak Darto itu tukang kebun. Kerja dari rumah ke rumah, orangnya nggak banyak ngomong, tapi sopan. Istrinya bantuin warga bikin sapu lidi sama anyaman bambu. Mereka punya 2 anak, semua juga tahu. Mereka hidup susah, tapi nggak pernah ganggu orang." Andi mendengarkan tanpa menyela, sampai suatu malam Jumat, sesajen di simpang jalan hilang. Warga panik, katanya kalau sesajen nggak ada, bisa datang penyakit atau musibah. Belum ada yang tahu siapa pelakunya. Tapi beberapa orang langsung nuduh Pak Darto. "Kenapa harus mereka yang dituduh?" potong Andi. "Karena mereka miskin. Karena gampang dijadikan kambing hitam. Apalagi waktu itu banyak orang mulai takut dengan isu santet. Jadi pikiran warga udah nggak jernih." Andi menggeleng pelan, kesal.
Jadi nggak ada bukti sama sekali, nggak ada. Tapi warga udah keburu yakin. Malam harinya, sekitar 10 orang ngedor rumah mereka, suruh keluar, dan dikasih waktu cuma sejam buat pergi dari desa. Aku sendiri waktu itu nggak bisa banyak bantu. Suasana udah panas. Mbah Jono berhenti bicara sebentar, membuang asap rokok ke samping. Setelah mereka pergi, warga semacam merasa lega. Tapi entah kenapa, kejadian aneh mulai muncul. Ada yang kesurupan pas lagi panen, ada yang sakit tiba-tiba tanpa sebab, panik juga. Sesajen udah ditaruh, tapi pagi-paginya hilang lagi. Tapi orang-orang nganggep itu cuma kebetulan. Kalau gitu, kenapa nggak ada yang coba nyari keluarga Pak Darto? Tanya Andi. Karena semua mau nutup cerita itu. Nggak ada yang mau diungkit lagi. Takut, malu, bahkan anak-anak muda kayak kamu. Sejak kecil udah nggak pernah dikasih tahu soal mereka. Andi menarik napas panjang. Kenapa nggak ada yang minta maaf, Mah? Atau coba becelon kesalahan? Mbah Jono memandangi rokoknya yang tinggal separuh. Kau pikir semudah itu? Kalau kau buka luka lama, kau juga harus siap terima akibatnya. Mereka nggak pergi dengan damai, Di. Dan kalau sekarang mereka kembali, itu artinya mereka belum selesai. Andi, terdiam. Kata-kata Mbah Jono berat. Kalau kamu lanjut gali kisah ini, kamu bakal nemu hal yang orang lain pengen lupakan. Tapi kamu juga bisa bangunin sesuatu yang selama ini cuma diem. Andi, ia tahu risiko itu, tapi ia juga tahu rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Kalau aku pengen tahu mereka sebenarnya kemana, aku harus mulai dari mana? Mbah Jono menunjuk ke belakang rumahnya, ke arah bukit kecil di pinggir kebun. Dulu, mereka terakhir terlihat jalan ke arah sana. Tapi anehnya, sejak malam itu, nggak ada satupun yang nemu jejak. Nggak ada yang lewat situ lagi. Ada yang bilang malam itu mereka nggak sempat pergi jauh. Andi memperhatikan arah tunjukannya. Bukit kecil itu tertutup semak dan pohon pisang. Sejak kecil, ia tahu tempat itu jarang dikunjungi warga. Boleh aku lihat-lihat ke sana? Tanya Andi. Boleh, tapi jangan sendirian. Dan jangan pergi malam. Andi mengangguk. Sebelum pulang, Mbah Jono sempat berkata pelan hampir seperti bisikan, kalau kau nemu sesuatu, jangan simpan sendiri. Tapi juga jangan langsung diumbar. Ada waktunya. Sore harinya, Andi berdiri di pinggir kebun, menghadap ke arah bukit kecil yang ditunjuk Mbah Jono tadi. Ia belum masuk, cuma memperhatikan dari jauh. Hawa di sana terasa beda. Angin sepoi tapi membawa bau tanah yang lembab. Dan entah kenapa, perasaan di dadanya jadi berat. Beberapa anak kecil bermain tak jauh dari situ, tapi tak ada satupun yang berani dekati bukit. Salah satu anak nyeletuk. Jangan ke sana, Kak, kata ibu. Itu tempat orang hilang dulu. Andi melirik. Kamu tahu siapa yang hilang? Anak itu geleng. Katanya orang jahat, tapi nggak tahu juga. Andi tersenyum kecil. Bukan orang jahat, tapi orang yang dijahatin. Anak itu bingung, lalu lari mengejar teman-temannya. Andi kembali menatap bukit kecil itu. Kini ia tahu, jawaban atas semua pertanyaannya mungkin ada di sana. Dan rumah di ujung desa cuma pintu awal dari cerita yang selama ini dikubur dalam-dalam. Pagi-pagi, desa sudah ramai. Orang-orang berkumpul di depan rumah Pak RT. Wajah mereka tegang, ada yang bisik-bisik, ada juga yang tampak panik. Andi baru keluar rumah waktu tetangganya, Bu Wati, bergegas lewat sambil ngomong cepat. Pak Rudi, hilang. Di, sepedanya ketemu di depan rumah kosong itu. Andi langsung ikut jalan cepat ke arah kerumunan. Suasana di depan rumah tua itu benar-benar tegang. Di tanah, tepat di depan pintu, ada bekas darah kering menghitam. Sepeda ontel tua milik Pak Rudi tergeletak miring, satu bannya bocor, dan joknya basah seperti kena embun malam. Ini bener, sepedanya, kan? Tanya Pak RT. Bener, Pak. Tiap pagi dia selalu keliling kampung bawa keranjang rotan buat ngumpulin bayaran ronda, jawab salah satu warga. Andi berdiri di belakang kerumunan, memandangi rumah itu. Kali ini lebih sunyi dari biasanya, tapi hawa aneh tetap terasa, seperti ada yang memperhatikan dari dalam. Pak Rudi kemarin sore masih ke rumah saya, nganter daftar iuran ronda, kata Bu Sumarni. Habis maghrib dia pulang naik sepeda. Habis itu nggak kelihatan lagi. Seorang pemuda berusaha masuk lewat pagar, tapi Pak RT langsung tahan. Jangan gegabah, ini bukan kejadian biasa. Beberapa ibu mulai menangis pelan. Mereka saling pegang tangan, khawatir suami atau anak mereka jadi korban berikutnya. Siangnya, warga ngumpul lagi di balai desa.
Pak RT gelar rapat dadakan. Wajahnya kusut, matanya sembab karena belum tidur semalaman. Kejadian ini serius. Kita belum tahu kemana Pak Rudi. Tapi darah itu bukan tanda baik. Apalagi tempat ditemukannya. Suasana hening. Semua tahu maksudnya. Tapi jangan langsung hubungin ini sama hal-hal gaib. Kata Pak Narto, tokoh kampung yang masih ngotot kejadian ini ulah maling. Kalau maling, kenapa cuma sepeda ditinggal dan orangnya nggak ada? Dan kenapa darahnya justru dari arah dalam rumah? Sahat Pak Jarwo, perdebatan mulai panas. Sampai tiba-tiba Bu Marni, istri Pak Rudi, datang terburu-buru. Wajahnya pucat. Ia langsung bicara sambil terengah. Pak RT, saya semalam mimpi aneh. Pak Rudi berdiri di depan rumah itu, bajunya kotor, matanya kosong. Terus dia bilang, aku belum bisa pulang, masih dikurung. Suasana rapat langsung hening. Beberapa orang mulai saling pandang. Pak RT memijat pelipis, bingung harus gimana. Ini udah kelewatan, gumamnya. 3 hari berlalu, Pak Rudi belum juga ditemukan. Pencarian ke hutan dan kebun sekitar desa hasilnya nihil. Tim relawan bahkan sempat masuk ke rumah kosong, tapi katanya nggak nemu apa-apa selain bau apek dan ruangan kosong berdebu. Tapi sejak itu, gangguan mulai terjadi. Pak Dharma, tetangga lama, Pak Darto tiba-tiba kerasukan saat lagi nyapu halaman. Badannya kaku, matanya melotot, dan suaranya berubah jadi berat, seperti orang lain. Kalian usir kami tanpa bukti. Sekarang kalian rasakan giliran kalian. Setelah itu, ia pingsan. Waktu sadar, ia nggak ingat apa-apa. Istrinya cerita kalau Pak Dharma adalah salah satu yang dulu ikut mengusir keluarga Pak Darto malam-malam. Besoknya, giliran Bu Endang mimpi buruk terus-terusan. Dalam mimpinya, seorang anak kecil berdiri di pintu dapur, mukanya pucat dan matanya kosong. Setiap malam, mimpi itu makin jelas, sampai akhirnya Bu Endang jatuh sakit. Badannya panas dingin, dokter bilang nggak ada penyakit. Dia bilang mau ajak saya main ke rumahnya. Kata Bu Endang, lirih ke suaminya sebelum pingsan. Warga makin panik, apalagi waktu mendengar Pak Suroyo orang yang dulu bantu bawa barang keluarga. Pak Darto saat pengusiran lihat sosok perempuan berambut panjang duduk di atas genteng rumahnya. Sosok itu hilang begitu didekati. Andi mulai mencatat nama-nama yang mengalami gangguan. Semua ada hubungannya dengan masa lalu. Mereka yang dulu terlibat langsung dalam pengusiran, satu persatu alami kejadian aneh. Ia makin yakin, ini bukan kebetulan. Ia datangi Bu Murni lagi. Ini bukan cuma tentang rumah kosong lagi. Bu, mereka mulai datang ke rumah warga. Bu Murni angguk waktu mereka diusir. Yang hilang bukan cuma tempat tinggal, tapi juga diri. Mereka bawa luka yang gak bisa sembuh cuma karena waktu. Apa yang harus dilakukan, Bu? Sebelum semua warga kena satu-satu, Bu Murni menatap Andi tajam. Yang ikut mengusir harus mengaku, harus minta maaf. Tapi, kamu tahu sendiri, gak semua orang berani buka aib masa lalu. Andi paham maksudnya. Di desa kecil kayak ini, nama baik lebih penting dari apapun. Apalagi buat orang-orang tua yang punya gengsi tinggi. Tapi kalau dibiarkan, satu persatu bakal kena. Kalau mereka nggak mau ngaku. Tanya Andi. Ya berarti arwah itu nggak akan berhenti. Malamnya, Andi duduk di teras rumahnya sambil nyeduh kopi. Dari keyahan, rumah tua di ujung desa terlihat gelap seperti biasa. Tapi di lantai atas, ada cahaya redup. Seperti lampu minyak yang menyala pelan. Andi berdiri. Pandangannya nggak lepas dari cahaya itu. Tiba-tiba, muncul bayangan kecil di jendela. Seperti anak kecil yang berdiri diam, menatap balik ke arahnya. Andi merinding. Cangkir kopinya jatuh ke lantai. Pecahannya nyaris tak terdengar karena jantungnya berdegup terlalu kencang. Ia tahu, ini belum selesai. Bahkan mungkin baru mulai. Dan rumah di ujung desanya, yang dulu dibiarkan kosong dan dilupakan, kini mulai menagih sesuatu yang lebih dari sekadar permintaan maaf. Jam menunjukkan pukul 1:20 malam. Suasana desa sudah sepi total. Lampu-lampu rumah mati satu persatu. Hanya suara serangga yang masih ramai. Andi belum bisa tidur. Sejak kejadian Pak Rudi hilang dan orang-orang mulai kerasukan, pikirannya terus kepikiran. Ia berdiri di depan jendela kamarnya yang menghadap ke arah rumah tua. Di kejauhan, rumah itu tampak gelap seperti biasanya. Tapi ada yang beda malam ini.
Di atas atap rumah tua itu, Andi melihat sosok duduk diam, kecil, punggungnya menghadap Andi. Bayangannya jelas, sosok itu seperti anak-anak, diam saja, enggak bergerak. Andi menahan napas. Ia buru-buru ambil senter, jaket, dan keluar rumah pelan-pelan. Pintu ia buka sepelan mungkin, takut ibunya bangun. Udara luar dingin, jalan tanah becek karena sempat gerimis sore tadi. Tapi Andi terus melangkah. Matanya tak lepas dari atap rumah tua itu. Semakin dekat, ia bisa melihat lebih jelas. Sosok anak itu masih duduk. Bajunya lusuh, modelnya kayak baju anak zaman dulu, kemeja lengan panjang, sobek di bagian siku. Rambutnya awat-awutan, dan tubuhnya kurus banget. Andi berhenti di balik semak, sekitar 5 meter dari pagar kayu. Ia nyorotkan senter pelen-pelen ke arah atap. Sosok itu pelen-pelen menoleh. Wajahnya pucat, matanya besar, sayu, tapi seperti kosong. Ia memandangi Andi beberapa detik, lalu berdiri dan berjalan ke arah ujung atap, lalu turun. Tapi bukan lewat tangga atau pelan-pelan. Sosok itu langsung menghilang di balik dinding rumah. Andi kaget, tapi buru-buru lari mendekat. "Dek, hei, tunggu," panggilnya spontan. Ia masuk halaman rumah dan langsung lari ke depan pintu. Tapi pintunya terkunci, jejak kaki kecil terlihat samar di lantai teras. Basah dan kotor, ia nyorot jendela. Tidak ada siapa-siapa. Rumah itu tetap gelap dan kosong, tapi hawa dingin menyelimuti tubuhnya, bahkan sampai ke dalam tulang. Andi akhirnya mundur. Ia sadar, ini bukan sosok biasa. Ini bukan anak yang nyasar atau main malam-malam. Ini sesuatu yang lain. Pagi harinya Andi langsung ke rumah Bu Murni. Ia belum sempat sarapan, tapi tekadnya sudah bulat. Ia perlu bantuan begitu sampai Bu Murni sudah di dapur. Seperti sudah tahu Andi bakal datang. "Kamu lihat sesuatu lagi?" tanya Bu Murni tanpa menoleh. "Iya Bu." Anak kecil duduk di atap rumah itu. Bajunya kayak anak zaman dulu. Wajahnya pucat. Dia ngeliatin saya. Bu Murni tarik napas dalam. Anak itu kemungkinan besar anak Pak Darto. Mereka punya 2 anak, satu laki-laki umur sekitar 8, satunya perempuan masih balita. Andi duduk di kursi rotan, gelisah. Saya yakin itu bukan halusinasi. Dia benar-benar ada, Bu. Tapi anehnya, setelah saya dekati, dia hilang. Masuk ke rumah lewat cara yang gak masuk akal. Bu Murni menatap Andi serius. "Kalau kamu udah sejauh ini, kamu harus siap bantu mereka. Tapi jangan gegabah." Andi mengangguk. "Saya mau komunikasi sama mereka. Minimal ngerti apa yang mereka caranya gak bisa sembarangan," kata Bu Murni sambil menuang teh. "Saya udah gak praktik lagi, tapi saya masih tahu beberapa cara buat buka jalur komunikasi. Harus pakai apa? Tempat, waktu, dan niat yang bersih. Kamu harus lakukan itu di rumah mereka sendiri. Tapi kamu gak boleh sendirian. Gak malam ini. Kita siapkan dulu semuanya." Andi tahu ini bukan hal yang gampang. Tapi ayah bisa terus diem. "Besok malam kita coba," kata Bu Murni. "Tapi mulai sore kamu bantu siapkan. Ada benda yang harus disiapkan buat panggil mereka dengan cara baik-baik." Andi mengangguk. Sore harinya, Andi dan Bu Murni mulai menyiapkan apa yang dibutuhkan. Di antaranya dupa khusus, air bunga, beberapa helai kain putih, dan foto keluarga. Zaman dulu yang diambil dari arsip lama desa, Mbah Jono yang bantu carikan fotonya. Foto itu kabur, tapi masih kelihatan wajah Pak Darto sekeluarga. Kalau mereka masih terikat di sana, mereka akan muncul kalau kita panggil dengan niat baik. Tapi ingat, kalau niat kita goyah sedikit aja, mereka bisa marah, pesan Bu Murni. "Kalau mereka manggil, saya harus ngomong apa? Jangan janji apa-apa, dengarkan dulu. Tunjukkan kamu bukan musuh, dan bilang kamu mau bantu." Andi menyimpan semua pesan itu di kepalanya. Saat matahari mulai tenggelam, mereka menuju rumah tua itu. Sekitar jam 9 malam, rumah tua itu jadi tempat ritual kecil. Cuma Andi dan Bu Murni yang masuk. Di ruang tengah yang kosong, mereka letakkan foto, bunga, dan dupa. Lilin dinyalakan di 4 sudut. "Fokus. Jangan lihat ke arah pintu. Tunggu sampai mereka datang sendiri," kata Bu Murni sambil menutup matanya. Ruang itu mulai bau kemenyan. Suasana berubah dingin. Angin tipis seolah muncul dari lantai. Andi menatap foto keluarga Pak Darto.
matanya tajam. Ia berharap malam ini mereka muncul, bukan untuk ditakuti, tapi untuk diajak bicara. Tiba-tiba, suara langkah kaki kecil terdengar dari arah belakang. Kletek, kletek. Andi menoleh perlahan. Dari balik lorong gelap, sosok anak kecil berbaju lusuh muncul. Mukanya tetap pucat dan matanya masih kosong. Tapi kali ini, ia menatap Andi lebih lama. Andi pelan-pelan bicara. Aku bukan orang yang nyakitin kalian. Aku cuma mau bantu. Anak itu nggak bicara, tapi wajahnya mulai berubah. Matanya seperti berkaca-kaca. Tangan kecilnya menunjuk ke arah bawah rumah. Ke tanah. Di sana? Tanya Andi. Anak itu mengangguk pelan. Lalu memudar perlahan. Andi langsung lihat ke arah Bu Murni. Dia nunjuk ke tanah. Di bawah rumah ini, Bu Murni membuka mata. Berarti mereka dikubur di sini. Andi kaget, tapi juga lega. Setidaknya, kini ada petunjuk jelas. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Andi merasa sudah benar-benar masuk ke inti dari semua kejadian. Arwah keluarga itu tidak cuma gentayangan. Mereka menunggu seseorang cukup berani untuk mendengarkan mereka. Pagi itu, pos ronda penuh orang. Bukan karena ada maling, tapi karena semalam 3 rumah terbakar tiba-tiba. Semua terjadi hampir bersamaan, sekitar jam 2 malam. Tapi yang bikin tambah aneh, api padam sendiri saat azan subuh terdengar. NGGAK, ada warga yang benar-benar lihat awal apinya. Tapi semua titik mulai dari dapur, gas aman, kompor juga nggak nyala. Tapi tiba-tiba api nyamber dari arah tungku. Jelas Pak Tony, salah satu korban. Rumahnya paling parah. Atap belakang hangus, beberapa perabot rusak. Untungnya semua anggota keluarganya selamat. Karena pas kejadian mereka tidur di ruang depan, rumah lain yang terbakar. Milik Pak Narto dan Bu Endang. Sama-sama bagian dapur yang kena. Dan semasih tak jelas penyebabnya. Semua kompor mati. Peralatan lengkap, tapi bekas gosongnya nyata. Warga panik. Sebagian mulai bilang kalau ini bukan api biasa. Ada juga yang mulai bisik-bisik menyebut nama Pak Darto dan keluarganya. Usut punya usut, rupanya malam sebelum kejadian, beberapa warga yang merasa takut tapi nggak mau ngaku salah berinisiatif, taruh sesajen baru. Mereka pikir itu akan menenangkan arwah yang marah. Sayangnya, mereka taruh sesajen itu bukan di rumah tua atau dekat simpang jalan seperti biasa, tapi di tengah lapangan bola yang lokasinya cukup jauh dari tempat kejadian. Aku taruh banyak. Pak, ayam panggang bunga 7, rupa, kelapa muda, lengkap semua. Harusnya mereka terima dong, kata Pak Narto, keras kepala waktu ditanya Pak RT. Masalahnya bukan soal lengkap atau enggaknya, Narto, tapi soal tempat dan niat, sahut Pak RT, frustrasi. Warga lain cuma melongo. Beberapa orang tua yang dulu ikut pengusiran cuma diam menunduk. Mereka nggak berani banyak bicara, tapi juga nggak mau mengaku. Andi datang ke rumah Bu Murni begitu dengar soal sesajen itu. Ia pengen tahu apa yang sebenarnya salah. Bu Murni langsung geleng kepala waktu dengar sesajen ditaruh di lapangan bola. Itu bukan tempat mereka. Rumah mereka yang jadi saksi. Kalau mau minta maaf atau mendoakan, ya di sana. Dan yang lebih penting lagi, bukan makanan yang mereka tunggu, tapi pengakuan, kata Bu Murni tegas. Maksudnya, mereka dibuang dari desa tanpa bukti. Nama mereka dilumuri aib. Anak-anak mereka tumbuh dalam rasa malu. Bahkan mungkin mati dalam keadaan gak tahu salahnya apa. Yang mereka mau itu nama baiknya dibersihkan. Dikasih tempat sebagai orang yang tidak bersalah. Andi mengangguk pelan. Ia tahu maksudnya. Tapi sayangnya gak semua orang berpikir begitu. Bisa dibayangkan mereka lihat warga sibuk bawa makanan, tapi nggak satu pun mau buka mulut dan bilang, kami yang salah. Bu Murni menambahkan, terus yang rumahnya kebakar itu, mereka bagian dari rombongan yang dulu paling vokal, dan mereka juga ikut naruh sesajen semalam. Andi menelan ludah. Jadi bukan soal warga diam saja, tapi juga soal niat yang keliru. Malam harinya, warga kembali kumpul. Pak RT menggelar pertemuan di lampu Petromax digantung di tengah, menerangi wajah-wajah tegang. Mulai malam ini, kita nggak boleh lagi main-main sole ini. Bukan soal takut sama hantu, tapi ini soal keadilan. Keluarga yang dulu diusir belum pernah dapat permintaan maaf. Nama mereka belum dibersihkan.
Dan sekarang, satu persatu dari kita dapat balasannya, kata Pak RT pelan tapi tegas. Tapi tentu saja, tidak semua setuju. Kalau kita minta maaf, berarti kita ngaku salah dong. Padahal nggak ada buktinya juga waktu itu. Celetuk Pak Narto. Lupa, kita usir mereka malam-malam, tanpa bukti apa-apa. Cuma karena sesajen hilang, dan mereka yang paling miskin. Itu bukan keputusan adil. Itu panik, kata Bu Sumarni. Beberapa warga angguk setuju, tapi sebagian masih diam, menunduk. Andi berdiri. Saya sudah lihat sendiri arwah anaknya. Dia nggak marah, tapi dia minta tolong. Dia tunjuk ke tanah, ke bawah rumah. Saya yakin mereka dikubur di sana. Kita harus gali kebenarannya. Suasana jadi sunyi. Pak RT menghela napas. Besok pagi, saya minta beberapa orang bantu Andi dan Bu Murni. Kita cari tahu apa yang ada di bawah rumah itu. Kalau memang ada jenazah, kita kuburkan dengan layak dan kita adakan doa bersama. Warga setuju, meski sebagian masih terlihat berat hati. Sekitar jam 11 malam, saat Andi sudah di rumah, ia lihat dari jendela bahwa rumah tua itu kembali hidup. Kali ini, lampu minyak menyala dari dalam. Padahal jelas-jelas rumah itu nggak punya sambungan listrik dan tak ada penghuni. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu depan rumah Andi. Toh. Ia berdiri pelan, menatap ke arah pintu. Suara itu nggak keras, tapi cukup buat jantungnya berdetak lebih cepat saat dibuka. Tidak ada siapa-siapa, tapi di lantai depan ada bunga melati segar, basah, seperti baru dipetik. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada orang. Jalan, desa sepi, gelap dan sunyi. Andi ambil bunga itu. Ia tahu, ini bukan ancaman, tapi peringatan. Keesokan harinya, saat matahari baru naik, beberapa warga berkumpul di depan rumah tua. Mereka bawa cangkul, sekop, dan karung. Bu Murni berdiri di sisi halaman sambil membaca doa pelan. Mulai dari bagian belakang rumah, di dekat dapur, kata Andi, menunjuk tempat yang dimaksud anak kecil itu di momen terakhir kemunculannya. Penggalian pun dimulai. Warga belum tahu apa yang akan ditemukan. Tapi satu hal jelas, mereka sudah tak bisa sembunyi di balik rasa takut dan gengsi. Keluarga yang dulu mereka buang, kini menuntut sesuatu yang lebih besar dari sekadar sesajen atau ritual. Mereka menuntut keadilan. Matahari belum sepenuhnya naik waktu Andi dan beberapa warga mulai menggali di belakang rumah tua. Lokasinya persis di dekat tungku bekas dapur lama yang sudah lama tertutup semak dan reruntuhan kayu lapuk. Bu Murni berdiri tak jauh dari situ, memegangi tasbih dan terus membaca doa pelan. Suasana hening. Semua warga yang ikut seolah tahu, apapun yang ditemukan hari itu bisa mengubah wajah desa selamanya. Sekitar setengah meter dari permukaan, sekop Pak Jarwo menghantam sesuatu yang keras. Tek! Ia berhenti, lalu perlahan mengeruk pelan pakai tangan. Yang muncul pertama, pecahan tulang kecil berwarna kecoklatan, lalu pecahan kain tipis, sudah hancur termakan tanah. Beberapa warga yang melihat langsung mundur, ada yang memejamkan mata. Ini bukan tulang hewan, gumam Andi. Pak RT mendekat, wajahnya pucat. Lanjutkan pelan-pelan. Mereka gali lebih dalam, dan yang keluar berikutnya tak terbantahkan. Potongan tulang lengan manusia, lalu tengkorak kecil, mungkin milik anak-anak. Setelah itu, dua tengkorak lain ditemukan saling tindih. Ada sisa baju lusuh menempel di salah satunya. Warga mulai ribut. Beberapa langsung keluar halaman, muntah. Andi tetap di tempat, lututnya lemas, tapi matanya tak lepas dari tulang-tulang itu. Mereka nggak pernah pergi, ucapnya pelan. Pak RT terduduk di tanah, wajahnya syok. Berarti mereka semua dibunuh. Semua mata tertuju pada satu orang, Pak Narto. Ia mundur 2 langkah, wajahnya tegang. Jangan lihat saya begitu. Saya nggak tahu apa-apa, teriaknya. Tapi kamu dulu yang paling keras kepala nyuruh mereka keluar dari desa, sahut Pak Jarwo. Saya cuma ikut rapat waktu itu. Saya nggak pernah ikut bunuh, balas Pak Narto cepat. Pak RT berdiri pelan. Siapapun yang dulu ada di malam pengusiran, sekarang harus bicara. Bu Murni menatap semua orang yang ada di situ. Kalian gak akan bisa tidur tenang kalau rahasia ini terus disimpan. Bahkan kalau kalian pura-pura lupa, mereka tetap ingat. Semua diam,
Malamnya, gangguan datang lebih parah dari biasanya. Pak Suroyo mendadak kerasukan waktu sedang ambil air wudhu di musola. Badannya gemetar, lalu mendesis seperti ular. 5 orang yang menyekap kami. Berubah berat. Warga panik. Ada yang mau lari, tapi Pak RT tahan mereka. Siapa 5 orang itu? Tanya Pak RT dengan suara pelan. 1 bawa kayu, 1 bawa tali 3, lainnya jaga pintu. Kalian ingat kan? Lalu tubuh Pak Suroyo jatuh lemas. Beberapa menit kemudian, giliran rumah Bu Endang digedor-gedor dari luar. Suaminya buka pintu, tak ada siapa-siapa, tapi ada bercak lumpur di lantai teras, bekas kaki kecil. Andi makin yakin arwah keluarga itu marah. Bukan cuma karena mereka dibunuh, tapi karena tak satu pun dari warga mau mengakuinya. Apalagi 5 orang pelaku utama masih bersembunyi di balik mulut tertutup dan wajah polos. Pagi harinya, Andi datangi Bu Murni. Kita harus bikin mereka ngaku, Bu. Kalau enggak, desa ini habis. Bu Murni mengangguk. Tapi orang kaya mereka nggak akan ngaku cuma karena takut. Harus ada yang bener-bener dipukul batinnya. Maksudnya, kita undang keluarga mereka, anak, cucu, istri, buka kuburan itu depan mereka. Biar mereka lihat apa yang mereka tutupi selama ini. Andi berpikir keras. Kalau tetap nggak mau ngaku, ya berarti yang tersisa bukan manusia, tapi bangkai yang berdiri. Sore itu, warga kembali berkumpul di rumah tua. Kali ini bukan untuk menggali, tapi untuk menyaksikan. Pak RT berdiri paling depan. Di belakangnya ada istri Pak Rudi, anak Pak Suroyo, dan beberapa orang yang dulunya dekat dengan keluarga Pak Darto. Di hadapan mereka, tulang-tulang yang ditemukan sudah dikumpulkan dalam kain kafan ini. Bukan sekadar tulang. Ini keluarga yang dulu tinggal di desa kita, yang kita tuduh tanpa bukti, yang kita usir. Dan ternyata kita bunuh. Suara Pak RT bergetar. Bu Murni berdiri di sampingnya. Mereka belum bisa pergi sebelum orang yang bertanggung jawab berdiri dan mengaku. Lalu hening. Andi memandangi semua wajah yang hadir. Beberapa pucat, beberapa bingung, tapi sebagian lagi terlihat tegang luar biasa. Seperti menyimpan sesuatu yang ingin dikeluarkan, tapi takut. Lalu tiba-tiba, Pak Dharma berdiri. Saya nggak ikut bunuh. Tapi saya tahu siapa yang lakukan, dan saya diam. Selama bertahun-tahun, semua mata mengarah padanya. Malam itu, saya dengar suara. Saya lihat mereka digiring ke dapur. Saya lihat tali, tapi saya cuma menutup jendela. Ia menangis. Anak perempuannya memeluknya. Setelah itu, satu persatu warga mulai bicara. Akhirnya, Pak Narto pun berdiri. Wajahnya gemetar. Saya bawa kayu waktu itu. Buat ngancam aja. Tapi malam itu jadi kacau. Semua emosi. Saya nggak nyangka mereka beneran dibunuh. Pak RT hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh. Ia salah satu yang ikut memutuskan pengusiran malam itu. Aku juga salah, ucapnya pelan. Satu persatu suara pengakuan muncul. Tahun malam itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi bertahun-tahun lalu, suara kejujuran terdengar di depan. Rumah tua yang selama ini jadi saksi bisu. Namun arwah keluarga Pak Darto belum juga tenang. Tengah malam, Andi bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di dapur rumah itu. Di depannya, ada anak kecil berbaju lusuh. Tapi kali ini wajahnya berubah, matanya hitam legam, dan mulutnya sobek sampai ke pipi. Kami lihat semuanya, katanya pelan. Lalu muncul sosok ibu, dengan wajah hangus seperti terbakar. Kami belum pergi, masih ada yang belum bicara. Andi terbangun. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Mereka belum puas, masih ada rahasia yang belum diucapkan. Dan mungkin masih ada pelaku yang tetap memilih bungkam. Andi berdiri di depan rumah tua yang nyaris runtuh. Kayu-kayu di bagian dinding sudah banyak yang patah, gentengnya bolong-bolong, dan halamannya penuh rumput liar. Tapi malam itu, halaman depan penuh warga. Beberapa bawa tikar sabajian lagi, duduk diam sambil menunduk. Di tengah halaman, berdiri meja kecil dengan foto keluarga Pak Darto, bunga melati, air putih, dan tumpukan kain putih bersih. Andi tahu, ini bukan sekadar doa bersama. Ini malam pengakuan, malam untuk bersih-bersih. Luka yang sudah disimpan terlalu lama. Sejak penggalian kemarin,
Desa tak pernah sama lagi. Suara tangisan terdengar tiap malam dari arah rumah itu. Banyak warga mimpi buruk. Bahkan ada yang lihat bayangan orang duduk di teras rumah tengah malam. Andi sudah bicara ke tokoh agama di desa, Pak Ustadz Ridwan, orang yang dituakan dan dihormati. Ponyak akhirnya setuju untuk pimpin doa dan minta maaf secara terbuka. Tapi satu hal yang bikin Andi geram, Pak Lurah lama, Pak Muslih, orang yang dulu mimpin langsung pengusiran, masih ngotot tidak datang. Udah tua, nggak perlu buka aib lama, kata anaknya. Padahal justru itu yang ditunggu arwah keluarga itu, permintaan maaf dari orang yang paling bertanggung jawab. Pak Ustaz berdiri, angkat mikrofon kecil yang disambung ke speaker seadanya. Malam ini, bukan buat nyalahin siapa-siapa, tapi buat nenangin yang belum tenang, dan buat kita yang masih hidup, supaya bisa jalan terus tanpa dihantui kesalahan masa lalu. Doa mulai dibaca, ayat-ayat suci bergema di halaman, warga banyak yang menunduk, ada juga yang mulai menangis pelan. Di sela-sela doa, Andi mengangkat foto keluarga Pak Darto, lalu menunjukkannya ke arah warga. Ini wajah-wajah yang dulu kita usir tanpa bukti. Mereka hidup susah, lalu mereka mati di tanah yang harusnya jadi tempat pulang. Suasana makin hening, beberapa orang mulai sesenggukan. Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah rumah. Dupa di meja nyaris padam. Lilin goyah, lampu minyak bergetar hebat. Dan dari balik rumah tua, muncul sosok pertama. Anak kecil berbaju lusuh. Ia berdiri diam, memeluk boneka lusuh. Disusul sosok perempuan dengan wajah sayu, membawa bungkusan kain. Lalu muncul satu sosok lelaki dewasa. Tubuhnya kurus, bajunya robek, dan wajahnya penuh luka. Tapi matanya tak marah, hanya penuh kecewa. Warga gemetar. Beberapa mundur ketakutan. Bu Endang pingsan di tempat. Pak Ustadz tetap berdiri, lalu membaca doa dengan suara lebih keras. Satu persatu warga yang dulu terlibat mulai menangis. Ada yang maju ke depan meja, mencium tanah, sambil minta maaf. Tapi arwah-arwah itu tetap berdiri. Mereka belum pergi. Andi paham, masih ada yang belum datang. Tanpa aba-aba, Andi berdiri dan berteriak ke arah warga. Mana Pak Muslih? Dia yang pimpin langsung malam pengusiran itu. Kalian semua bisa minta maaf. Tapi kalau dia nggak buka mulut, mereka nggak akan pernah pergi. Semua terdiam. Beberapa saling pandang. Anak Pak Muslih yang hadir langsung berdiri. Bapak saya, sudah tua, nggak bisa jalan jauh. Andi melangkah maju. Kalau begitu, antar dia ke sini. Sekarang, beberapa pemuda ikut berdiri. Tak lama mereka berangkat ke rumah Pak Muslih yang jaraknya tak jauh. 15 menit kemudian, Pak Muslih datang didorong pakai kursi roda. Wajahnya kaku, mata sayunya menatap kosong ke depan. Tapi terlihat jelas, dia tahu kenapa dia dibawa ke sini. Andi mendekat. Pak, mereka tunggu Bapak. Pak Muslih menarik napas panjang, lalu pelan-pelan, ia angkat tangan. Saya salah, katanya lirih. Semua warga diam, tak ada yang bersuara. Saya terlalu cepat percaya omongan orang. Saya panik, saya takut kalau desa kena kutuk karena sesajen hilang. Saya tunjuk keluarga Pak Darto. Karena mereka paling miskin, paling gampang disalahin. Suaranya bergetar. Saya yang mimpin malam itu. Saya yang suruh mereka keluar. Saya yang tutup mata waktu mereka dipukuli saya. Saya salah. Lalu ia menangis. Warga ikut menangis. Bahkan Pak Narto yang dulu keras kepala pun tak tahan. Ia mencium tangan Pak Muslih dan minta maaf. Saat itulah angin kembali berhembus. 3 sosok yang berdiri di dekat rumah menatap ke arah kursi roda Pak Muslih. Anak kecil itu tersenyum tipis. Sosok ibu mengangguk pelan. Sosok ayah memandang semua. Warga seakan sudah tidak lagi marah. Perlahan mereka mulai menghilang satu persatu. Seperti kabut pagi yang menguap, Andi tak bisa menahan air mata. Ia tahu, akhirnya keluarga itu bisa pergi dengan tenang. Pagi harinya, kabar mengejutkan, menyebar cepat. Rumah tua di ujung desa ambruk sendiri. Tak ada yang menyentuhnya. Tapi warga yang lihat bilang, suara kayu patah dan tanah runtuh terdengar jelas. Sebelum rumah itu benar-benar rata, Andi datang ke sana. Ia berdiri di antara puing-puing yang masih mengepulkan debu. Tak ada lagi jejak keluarga itu, tak ada suara, tangisan, tak ada sosok di atap. Hanya sisa tanah, beberapa pecahan papan, dan rumput yang mulai tumbuh pelan-pelan.
Dengan bantuan beberapa pemuda, Andi tancapkan papan kayu kecil di tengah bekas rumah itu. Ia tulis sendiri dengan cat putih sederhana. Di sini pernah tinggal keluarga yang tidak bersalah. Dan sejak itu, tak ada lagi gangguan. Warga kembali bisa tidur. Tapi mereka tidak pernah lupa. Rumah di ujung desa itu hilang. Tapi cerita tentangnya akan terus diceritakan dari generasi ke generasi.